Yo, lagi balik lagi sama gue di dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan membahas beberapa koin receh yang ada di Indodax ya. Ada 4 koin receh, yaitu adalah VRA ya teman-teman. Kemudian ada BTT, VD dan Vexanium. Jadi ada 4 yang saya pengen bahas ya teman-teman. Jadi ada VRA, BTT, VD, Vexanium dan MBL ya. Jadi 5 ya teman-teman ya. Ada 5 koin receh yang mau saya bahas di Indodax. Oke. Jadi langsung aja ke inti videonya. Ini adalah VRA time frame 4 jam ya teman-teman. Kalau misalkan kita sekilas lihat ya teman-teman, sekilas kita lihat ya, ini itu seperti cup and handle. Jadi ini adalah cupnya ya teman-teman ya. Kemudian ini adalah handle-nya. Kemudian dia mampu breakout ya teman-teman, breakout dari handle-nya ya teman-teman. Dan bagian neckline dari si cupnya ini sendiri ya, di area sini. Nah itu teman-teman ya, kisaran 700 ya, itu udah dia berhasil ngebreak. Nah lalu kalau misalkan kita lihat, kalau kita ukur dari cup and handle ini sih berapa sih ya teman-teman ya, kira-kira ya teman-teman. Kalau memang kita lihat berdasarkan acuannya seperti range-nya ya, ini adalah handle-nya, kemudian dia bisa breakout ya teman-teman ya. Jadi targetnya itu untuk si VRA ini ya teman-teman. Nah ini di sekitaran 1250 sampai 1280-an ya teman-teman ya. Jadi ini adalah target dari si cup and handle ini ya. Kalau memang kita tarik dari Fibo ya teman-teman ya, dia ini sudah meretest di retracement 1,618 ini atau sekitaran 905 teman-teman ya. Dia sudah meretest di area situ ya teman-teman. Dan next target lagi di retracement 2,618 atau sekitaran 1230 teman-teman ya. Jadi memang kisaran-kisaran ini ya teman-teman adalah target dari kenaikan si VRA kalau memang kita lihat di cup and handle-nya gitu teman-teman. Kalau memang kuat gitu, breakout-nya kuat gitu teman-teman ya. Kalau breakout-nya nggak kuat ya paling-paling kisaran 900 ini, atau mungkin cuman di sekitaran 1000 rupiah teman-teman. Di kisaran sini pun ya, atau sekitaran sini ya, dia sudah akumulasi untuk retest kembali supportnya gitu teman-teman ya. Karena memang ini baru breakout ya teman-teman, kita bisa perhatikan ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalkan dia nggak kuat pun ya udah, dia koreksi kembali, retest supportnya terlebih dahulu untuk bisa melanjutkan kenaikan ya teman-teman. Ini skenario nya satu. Kalau misalkan dia kuat pun ya teman-teman, sebentar retest sebentar langsung up lagi itu teman-teman ya. Jadi untuk si VRA ini sendiri, jadi kalau misalkan yang nanyain entry sekarang gimana bro ya. Jadi kalau misalkan kita perbesar ya, kalau entry sekarang ini cukup riskan teman-teman, cukup riskan untuk si VRA ini sendiri gitu kan, karena ya udah terbang cukup tinggi gitu ya teman-teman setelah breakout gitu ya. Jadi kalau misalkan pun mau entry pun ya teman-teman, kalau menurut saya ya kisaran-kisaran berapa di sini, yaitu sekitaran 760-an sampai 820 ya. Jadi di kisaran ini ya untuk area antri pertama terdekat gitu teman-teman. Dan next lagi yaitu di bagian neckline-nya atau sekitaran 700 ya, di kisaran 700 untuk antri. Jadi ada 2 area antri ya, ini yang pertama, lalu di kisaran ini yang kedua gitu teman-teman ya. Itu untuk si VRA ya, disclaimer on ya teman-teman ya. Harus lebih berhati-hati ini soalnya udah terbang cukup tinggi nih gitu ya teman-teman. Oke, next lagi bahas MBL dulu lah ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ditanya beli koin receh apa ya, VRA itu udah terbang tinggi ya. Jadi opsinya masih banyak kalau menurut saya ya, seperti MBL, BTT, VD dan Vexanium lah. Jadi itu adalah 4 opsi lainnya buat yang suka-suka main koin receh gitu ya. VRA-nya udah terbang, ya udah pilihan next lagi MBL terdekat gitu teman-teman ya. Dari fundamentalnya juga lumayan kok si MBL ini sendiri, kok lumayan kok teman-teman ya. Jadi memang kita bisa lihat ya teman-teman dari si MBL ini sendiri ya. Jadi dia ini kalau memang time frame 4 jamnya ya, dia seperti bikin cup juga nih teman-teman. Bikin cup juga, dan ini ya, nah seperti cup and handle juga nih teman-teman. Tuh ya teman-teman ya, seperti cup and handle juga untuk si MBL ini sendiri. Ya, jadi hopefully semoga saja MBL akan sama seperti si VRA. Jadi waktu itu juga MBL kan sempat ngepam ya ke sekitaran 600-an. Jadi waktu ngepam itu gila-gilaan tuh. Itu ngepam ini gila-gilaan sampai 630-an nih si MBL ini sendiri gitu ya. Jadi ini ada indikasi membentuk yang namanya cup and handle juga ya teman-teman untuk si koin MBL ini sendiri. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan ya teman-teman ya. Untuk si MBL ini adalah opsi yang lain ketimbang si VRA itu kalau pandangan saya ya teman-teman. Jadi resisten terdekat itu kisaran-kisaran 170-an ya, dan support terdekat bawahnya ini adalah di kisaran 140-an ya teman-teman.
ada 2 box ya. Jadi ini support dan resistance terdekat, dan sekarang dia lagi akumulasi ya. Day time frame 4 jamnya sudah area oversold ya teman-teman ya, dan dia membentuk seperti falling wedge pattern, di mana ini terbentuk untuk area resistance dan support. Nah, jadi probabilitasnya kalau falling wedge ini ya benar-benar confirm, dia itu biasanya lebih cenderung untuk breakout atau mengalami kenaikan. Kalau misalkan kita ukur ya teman-teman ya, breakoutnya itu kira-kira sekuat apa sih teman-teman ya, targetnya itu. Nah, balik lagi OTW ke area box ini atau resistance terdekat ya, sekitaran 170-an teman-teman, sekitar 170-an, 175 ya, sekitar itulah teman-teman ya, untuk target dari kenaikan si MBL kalau breakout dari pattern yang lebih kecilnya ini ya teman-teman ya. Lalu untuk si MBL, jikalau dia memang benar-benar mau breakout dari pattern cup and handle ini teman-teman ya, di sini lah ya kurang lebihnya di sini ya teman-teman ya. Di sini adalah seperti handle-nya lah teman-teman ya, seperti handle-nya. Dia memang harus di break kisaran-kisaran ini dulu nih ya, kisaran 190 lah ya, sekitar 190. Lalu kalau kita ukur berapa ya teman-teman ya, kalau misalkan dari hitung-hitungan cup and handle gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kita ukur ya, kalau dia mampu breakout ke kisaran 280 ya, di sekitar sini pas banget dengan yang namanya resistance. Nah, ini teman-teman ya, di sini. Nah, ini di sini tuh ya, berapa kali di sini disentuh menjadi resisten, menjadi support ya, dan akumulasi beberapa kali menjadi resisten di sini. Jadi area ini ya teman-teman ya, sekitaran 280 ini jadi benar-benar pas banget dengan support dan resisten si MBL sebelumnya gitu ya teman-teman, bisa pas banget gitu. Oke, jadi ini untuk si MBL ya. Kemudian untuk kita bahas next lagi BTT yang lebih murah lagi. Nah, ini adalah BTT time frame 4 jamnya juga ya teman-teman ya. Dia sudah masuk area oversold ya teman-teman. Dan dia ini kalau kita tarik dari Fibo ya, dia sudah retest di retracement 0,786 ini ya, atau kisaran-kisaran 62 ya. Kemarin itu sudah hit ya, atau retest area situ langsung yang namanya kena reject tuh ya teman-teman ya. Ini jelas banget, saya berbesar dulu di sini ya. Dia setelah retest ya teman-teman, langsung kena reject ya teman-teman, di sini langsung kena reject ya. Jadi kita harus melihat si yang namanya BTT ini ya, bisa confirm untuk yang namanya break dulu teman-teman ya, break dulu untuk area ininya ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat pun juga bisa aja sih, kalau misalkan kita mau lihat ini seperti cup and handle juga bisa juga teman-teman ya. Jadi memang harus nge-break dari area sininya atau sekitaran 60 gitu teman-teman untuk si BTT ini sendiri. Kalau dia break ini, dia retest dulu ke area 60. Jadi retest resisten terdekat kisaran 60 sampai 62 teman-teman ya. 60 sampai 62 ini ya. Kalau misalkan dia udah nge-break dari handle-nya ini ya teman-teman, nge-break. Nah, dia retest area sini dulu ya teman-teman, baru lanjut breakout gitu ya. Kalau misalkan kita ukur pun untuk si BTT ini sendiri teman-teman ya. Oke, kita taruh di sini aja ya. Kisaran-kisaran ini itulah kita ambil swingnya ya teman-teman ya. Nah, itu ke kisaran 79 sampai 80 untuk si BTT ini sendiri. Ya, jadi kalau misalkan kita tarik garis ya horizontal ini teman-teman, kisaran-kisaran ini. Nah, ya teman-teman ya. 79 sampai 80 untuk targetnya si BTT, kisaran-kisaran itu ya teman-teman ya. Jikalau memang si BTT ini kuat nih, ngepam gitu ya, istilahnya kan kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk si BTT. Jadi memang area-area ini harus di break dulu nih teman-teman. Nah, resisten ini ya harus di break dulu oleh si BTT ini ya. Apakah kuat next lagi ke kisaran 60-62? Kalau dia lanjut up ya, potensi sekali ke kisaran 79, 78, 80 gitu ya teman-teman, dari target si cup and handle ini sendiri, kalau memang dia confirm untuk cup and handle gitu teman-teman ya untuk si BTT ya. Dari proyekannya kan juga ada proyek baru ya tentang BTT ini, jadi proyeknya masih terus berlanjut lah ya teman-teman, jadi masih oke lah menurut saya. Lalu yang terakhir saya belum terakhir ya, ini Vexanium dulu ya teman-teman, Vexanium dulu ya, baru nanti terakhir bahas VD. Nah, Vexanium ini udah ngepam cukup kencang ya teman-teman ya, sampai 143 ya, itu 143 di retracement 0,382. Kalau misalkan kita tarik dari Fibo ya teman-teman ya, swing low ke swing high-nya, saya ambil di sini swing low-nya dan swing high-nya di sini. Oke. Itu teman-teman untuk si Vexanium ya. Jadi
nggak cuman ini, kayak pernah tertingginya 190-an, 200-an kayaknya pernah lah Vexanium gitu ya teman-teman ini. Tapi kita lihat untuk jangka pendeknya saja dulu. Sekarang ini dia sudah meretest di retracement 0,5 ya teman-teman ini ya, atau sekitaran 129, 130 ya teman-teman. Dia sudah retest area itu ya. Jadi resisten terdekat masih ke kisaran 140 atau retracement 0,382 ini. Ya, ini untuk si Vexanium. Ya, next target lagi di kisaran berapa? Di kisaran ini lah. Kita ambil tengah-tengahnya saja teman-teman ya. Itu sekitaran 146, 145, dan next lagi di retracement 0,236 ya, atau sekitaran 153, 155 kisaran itu. Ya teman-teman untuk si Vexanium. Kalau dia sanggup lebih atasnya lagi ya teman-teman, di swing high-nya itu sekitaran 175 sampai 180 untuk si Vexanium. Ya, jadi itu ada beberapa target untuk si Vexanium. Lalu untuk support terdekat ya teman-teman, pasti di kisaran ini nih di sini teman-teman. Support terdekat itu di kisaran 127, 128, 125. Ya, sekitar itu adalah support terdekat dari si Vexanium ini sendiri. Ya, jadi memang kita bisa lihat ya, kalau untuk si Vexanium ini ya teman-teman ya, karakteristiknya sebentar coba saya lihat dulu ya. Oke, dia udah nge-pump tinggi seperti ini. Kita lihat seperti yang belakang-belakangnya atau sebelum-sebelumnya. Ya, dia udah nge-pump tinggi gini ya teman-teman. Ini nge-pump ya. Ini dia sudah nge-pump ya teman-teman. Ini sudah nge-pump, akhirnya koreksi dulu ya, atau yang namanya sideway kecil baru lanjut pump lagi, terus abis itu koreksi sideway lagi baru pump kenceng gitu teman-teman ya. Ya, tuh. Oke, di sini juga nih teman-teman. Sudah pump kenceng, kemudian koreksi lagi. Ya, baru naik lagi gitu teman-teman ya. Ataupun yang seperti ini nih, udah pump kenceng, dia pun udah koreksi, tapi beda kasusnya teman-teman. Tidak seperti yang ini. Kalau yang ini dia seperti sideway dulu, di sini seperti sideway dulu, akumulasi dulu ya teman-teman. Ya, di sini dia akumulasi malah drop. Ya teman-teman, malah drop. Itu yang harus hati-hati. Di sini juga nih teman-teman. Ini terlihat pump ya teman-teman, seperti sebelumnya ya, terlihat up, terus akumulasi atau sideway terlebih dahulu, malah lanjut drop. Ya, jadi yang seperti ini harus hati-hati nih teman-teman. Ya biasanya kan 140 dah aman dah gitu kan, 140 kita beli, malah drop sampai 124, 123. Ya teman-teman, jadi kalau misalkan main koin-koin yang istilahnya harganya masih murah itu benar-benar lebih riskan gitu ya teman-teman, lebih riskan karena capsnya masih lebih kecil dibandingin koin-koin lain gitu ya teman-teman. Oke. Jadi itu disclaimer-nya teman-teman ya. Jadi nggak selalu ini kan historinya seperti ini, bisa aja lanjut seperti ini ya, bisa. Tapi kita bisa lihat lagi histori yang lain. Dia setelah up ya atau pump, kemudian sideways sebentar langsung lanjut drop kembali ya. Dia pump lagi, kemudian lanjut drop, pump lagi itu teman-teman ya. Oke. Nah, setelah itu dia memang bikin seperti trendline, kelihatannya seperti itu nih. Nah, seperti ini ya. Kalau kita tarik seperti ini. Tuh ya. Seperti trendline yang udah disentuh nih 1, 2, 3 ya teman-teman oleh si Vexanium. Kemudian kalau kita tarik juga teman-teman ya, kita tarik seperti inilah ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini pun sudah namanya breakdown nih, sempat breakdown dari pattern ini ya teman-teman ya. Kita garis trendan aja support dan resistannya teman-teman ya. Ataupun kalau kita tarik lebih bawah lagi ya kurang lebih seperti inilah teman-teman ya. Kita tarik lebih bawah lagi untuk support dari si Vexanium ini ya, tuh. Ya, malah cenderung makin bawah lagi. Ngedropnya lebih bawah lagi nih teman-teman. Tuh ya teman-teman ya, tuh. Akhirnya udah beberapa kali nih berusaha di breakout, cuma false, breakout, false ya teman-teman ya. Ini juga false dan akhirnya sekarang mampu breakout. Ya teman-teman ya. Jadi ini seperti descending channel lah. Tuh ya teman-teman, seperti descending channel lah, kurang lebihnya seperti itu. Untuk si Vexanium ini sendiri gitu ya. Ya, kalau misalkan kita tarik garis gitu ya dari resisten dan supportnya. Oke teman-teman ya. Kemudian kalau kita tarik ke tengahnya kan biasa bisa lebih tengah gitu kan teman-teman. Nah, di sini ya. Tuh. Ya, tengah-tengahnya biasa kan kalau kita tarik pakai ini ya teman-teman, pakai ini parallel channel gitu teman-teman. Biasa kan ada garis putus-putus tengahnya. Itu bisa juga menjadi support dan resisten. Nah, ini menjadi support beberapa kali dan resisten berapa kali di sini ya teman-teman. Di sini menjadi support ya, ini support ya. Di sini juga support dan akhirnya dia mampu breakout ya teman-teman ya. Jadi memang untuk next lagi kalau memang dia benar-benar confirm ya teman-teman, lanjut kenaikannya ke sekitar 176, 175, 180 ya. Cuman memang biasanya setelah ngepump ya teman-teman, dia ini sideway dulu atau koreksi wajar ya teman-teman. Bisa saja udah gini ya, kemudian sideway dulu di area sini baru lanjut naik tuh teman-teman ya, bisa saja ya. Jadi memang di kisaran-kisaran 120-an, 130 itu mungkin area tahanan terdekat lah untuk si Vexanium itu sendiri. Ya teman-teman, itu yang harus diperhatikan atau
kita waspadai. Jadi yang mau entry sekarang pun ya mungkin bisa lebih bersabar buat yang mau sabar gitu ya teman-teman ya. Atau memang worst skenario-nya ya teman-teman, skenario lebih buruk yang setelah dia ngepam gini ya, terus kemudian dia sideways dikit ya, setelah koreksi kemudian dia malah lanjut drop atau retest lagi support bawahnya dari trendline dia sebelumnya menjadi resisten kuat. Ya itu kisaran berapa? Kisaran 90-an, 100 gitu ya teman-teman ya. Bisa saja ya. Jadi itu yang harus diwaspadai teman-teman untuk si Vexanium ini sendiri ya. Jadi kalau mau yang antri-antri mungkin bisa lebih antri bawah sekitar 120-an atau lebih bawahnya lagi di sekitar 100-an, 109 gitu ya teman-teman. Antri-antri lebih bawah lah gitu ya, nggak usah takut ketinggalan harga gitu ya. Dimana kita tahu juga proyekan Vexanium ini masih dikembangkan dan dijalankan ya teman-teman, cukup bagus juga. Apalagi kemarin itu sempat ada burn Vexanium juga kan. Jadi menurut saya pribadi ya oke lah Vexanium, oke. Itu salah satunya koin istilahnya koin receh yang ada di Indodax yang bisa kalian pertimbangkan ya. Dan yang terakhir ini VD. Kemarin banget kita udah sempat lihat VDX ya teman-teman, tapi kita belum lihat si VD ini ya terbang gitu ya teman-teman ya. Kita belum lihat si VD ini terbang. Kalau misalkan kita tarik ya teman-teman dari pakai Fibo ya. Ya. Dia ini ya masih sideways gitu-gitu aja di supportnya gitu teman-teman ya, di kisaran 23, 24, 25, 23, 24, 25 gitu ya teman-teman ya. Koin-koin yang lagi tidur seperti ini ya, udah berada di supportnya ya, lebih baik kalian istilahnya cicil beli ketimbang beli koin yang udah terbang. Itu teman-teman ya. Ini VD sih menurut saya pribadi masih lebih baik ketimbang si AOA gitu ya. Dari proyekannya juga menurut saya lebih bagus ketimbang AOA ya teman-teman ya. VD lebih ada nafas gitu lah teman-teman dibanding si AOA gitu ya. Jadi memang sebelumnya dia sempat membentuk seperti cup and handle nih teman-teman di sini. Nah kemudian dia bagian handle-nya dia nggak mampu breakout teman-teman. Kemudian dia sideways sebentar malah lanjut breakdown gitu teman-teman ya. Makanya itu yang harus diperhatikan ya, sebelumnya seperti ini untuk si VD ini sendiri ya. Jadi memang sekarang itu dia masih sideways aja sih teman-teman ya. Masih sideways aja, kisaran-kisaran ini aja gitu kan. Nah inilah kalau misalkan kita tarik garis trend line ya teman-teman ya, dari sini ya. Nah ini seperti channel juga bisa gitu ya teman-teman ya. Descending channel ya teman-teman, di sini descending channel juga bisa ya. Tiga ya, pattern segitiga ini juga bisa juga gitu ya teman-teman ya. Jadi semoga dia mampu breakout ya teman-teman, kuat breakout ya. Kalau breakout pun ya, kalau misalkan kita lihat dari sini ya, kita ukur aja berapa sih ya teman-teman ya. Nah ya ke kisaran-kisaran 45 ya teman-teman, kisaran 44, 45 ya. Jadi memang di situ juga ada kita bisa lihat retracement 0,236 ya. Nih di sini nih teman-teman ya. Jadi itu adalah confirm untuk yang namanya resisten juga bisa ya. Kita bisa lihat di atas-atasnya juga tuh. Mungkin bisa lewat-lewat dikit ya, kisaran 48 lah, 47 ya teman-teman, 49 ya. Jadi itu beberapa resisten target jikalau memang VD ini mampu breakout ya teman-teman, dan breakoutnya cukup kuat. Kalau memang dia breakoutnya tidak gitu, terlalu kuat ya, mungkin dia kepentok di kisaran-kisaran ini ya, 35, 36, 34 gitu ya teman-teman. Mungkin kepentok di area situ, setelah dia mampu breakout kemudian mungkin retest dulu ya, baru up lagi gitu teman-teman ya untuk si VD ini sendiri ya. Jadi tergantung lah nanti breakoutnya kuat atau ya dibarengan dengan volume yang tidak terlalu kuat lah itu teman-teman ya. Jadi ini untuk pembahasan si VD ini memang dia berada di supportnya udah nih teman-teman ya, dari kemarin ya main di 23, 24, 23, 24 gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau yang udah cicil beli di harga 21 ya mungkin kalau mau di hold juga ya bebas-bebas saja, nggak masalah gitu teman-teman ya. Jadi ini sekilas untuk beberapa 5 koin ya teman-teman, 5 koin receh yang sudah saya bahas di Indodax ya, di market Indodax. Semoga kalian bisa terbantu dengan adanya informasi dan analisa saya sekilas ini ya. Kalian bisa dior kembali, bisa memutuskan pilihan kalian kembali apakah mau beli koin ini atau tidak ya teman-teman. Pertimbangan kalian masing-masing dan dipakai juga manajemen money dan manajemen resikonya. Itu aja, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.